Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai media ular gemetar, ular tangga, geometri bidang datar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Hanum, NIM 180290023, Program Studi Pendidikan Matematika kelas C tahun 2018 dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Materi pada media ini adalah Geometri Bidang Datar di kelas 7 SMP atau MTS dengan KD 3.11.4.11. Dengan tujuan yang pertama, menguasai rumus keliling dan luas permukaan untuk berbagai jenis segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan media ular gemetar. Yang kedua, mengaplikasikan rumus keliling dan luas permukaan berbagai segi 4 dan segi 3 dengan menggunakan media ular gemetar. Selanjutnya, kompetensi dasar. KD 3.11. Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 yang terdiri dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. KD 4.11. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 yang terdiri dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Indikator. Yang pertama, siswa dapat menguasai rumus keliling dan luas permukaan untuk berbagai jenis segi 4 yang terdiri dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segitiga. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan rumus keliling dan luas permukaan berbagai segi 4 yaitu terdiri dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan juga segitiga. Terdapat aturan main dalam media ini, yaitu yang pertama, tujuan permainan ular gemetar, yaitu menjadi pemain pertama yang mencapai kotak terakhir pada ular tangga, atau dikatakan sebagai pemenang permainan. Dan terdapat aturan main dalam ular gemetar. Yang pertama, pemain terdiri dari 3 orang. Pemain di sini saya jelaskan bisa lebih dari 3 orang. Bisa disesuaikan banyaknya pemain dengan waktu dan tempat yang disediakan. Di sini contoh yang saya terapkan itu sebanyak 3 orang pemain. Selanjutnya, tentukan siapa yang bermain terlebih dahulu dengan mengocok dadu untuk menentukan giliran pemain. Bagi pemain yang mendapat mata dadu tertinggi akan mendapat giliran pertama dan seterusnya. Selanjutnya, pion bergerak sesuai mata dadu yang keluar. Jika pion berdiri di tangga, maka pemain naik melalui tangga sesuai dengan panjang tangga tersebut. Jika pion berdiri di mulut ular, maka pemain turun melalui mulut ular sesuai dengan panjang ular tersebut sampai ke buntut ular. Selanjutnya, pemain mendapat giliran tambahan jika mendapat mata dadu 6. Jika pion pemain berhenti di kotak yang memiliki tantangan, maka pemain harus menyelesaikan tantangan tersebut. Tantangan berupa soal mengenai keliling dan luas permukaan segi 4 dan segitiga. Selanjutnya, aturan mengenai tantangan. 1. Apabila pemain dapat menyelesaikan tantangan, maka pemain dapat jalan pada giliran berikutnya. Namun jika tidak, pemain diberi hukuman tidak berjalan selama 1 giliran. Yang kedua, apabila berhenti di kotak yang terdapat tangga dan pemain dapat menyelesaikan tantangan, maka pemain dapat naik tangga. Namun jika tidak, maka pemain tidak boleh naik tangga dan diperbolehkan untuk jalan pada giliran berikutnya. Selama pemain belum pernah mengambil kesempatan untuk melihat rumus, maka peraturan poin 2 ini tetap berlaku. Selanjutnya, poin ketiga. Apabila pemain terkendala dalam menyelesaikan tantangan, maka pemain diberi kesempatan untuk melihat rumus yang disediakan sebanyak 1 kali. Jika lebih dari 1 kali dan tetap tidak bisa menjawab, maka pemain dinyatakan didiskualifikasi atau kalah. Untuk memenangkan permainan, pemain harus menjadi orang pertama yang berhenti pada kotak terakhir. Cara penggunaan.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara penggunaan dari media ular gemetar, ular tangga, geometri, bidang datar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dari media ular gemetar, ular tangga, geometri, bidang datar. Pada kesempatan kali ini, pemainnya kita gunakan sebanyak 3 orang, yaitu menggunakan 3 pion, yaitu adalah ungu, hijau, dan kuning. Untuk contoh dalam penerapan ini, yang mewakilkan permainan adalah saya, dan juga saya yang akan membetulkan hasil dari kerja tersebut. Tapi dalam penerapan dalam kelas, setiap 3 pion ini berarti ada 3 orang pemain dan juga terdapat 1 guru untuk menentukan apakah jawaban dari siswa dari tantangan yang dia kerjakan itu benar atau salah. Nah, baiklah, itu kita selanjutnya menentukan pemainnya, urutan pemainnya dengan mengocok dadu sesuai dengan aturan. Oke, pertama misalnya si hijau, anak yang memiliki pion hijau mengocok dadu. 4. Anak kedua mengocok dadu. 5. Berarti dia lebih dulu ya. 4 lagi kita ulang mengocok dadunya. 3. Berarti dia yang ke 3 karena angkanya lebih kecil dari teman-teman sebelumnya. Oke, selanjutnya berarti si ungu yang memimpin permainan disusul dengan si hijau, lalu baru si kuning. Si ungu mengocok dadu atau peserta yang memiliki pion ungu ini mengocok dadu. 5. Berarti dia jalan sebanyak 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di kotak 5 terdapat tantangan, yaitu adalah tentukanlah luas bangun datar berikut. Apa bangun datarnya ya? Oh, ternyata segitiga. Nah, ternyata anak ini bilang dia tidak dapat menjawab karena dia tidak tahu rumus. Maka setiap peserta kan memiliki 1 kali kesempatan, hanya 1 kali kesempatan untuk melihat kotak rumus. Dia boleh melihat kotak rumus 1 kali, karena itu adalah segitiga ya, maka dilihatnya kotak rumus. Luasnya yaitu adalah setengah kali alas kali tinggi. Berapa? Ya, maka dia lakukan pengerjaan soal di papan tulis. Jadi, luas persegi tersebut adalah 15 cm. Nah, anak dapat menjawab. Nah, berarti dia dapat jalan berikutnya, tapi dia sudah kehilangan kesempatan untuk melihat rumus. Oke, selanjutnya anak kedua, si hijau lagi. 6. Seperti peraturan, jika mendapat 6 berarti dia jalan 2 kali. Jika dia dapat melakukan tantangan, jika terdapat tantangan dalam kotak yang dia masuki. Oke, langsung saja hijau jalan di sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 adalah sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal horizontal 12 cm, itu adalah D2, dan diagonal vertikal 20 cm, itu adalah D1. Berapakah luas layang-layang tersebut? Anak tersebut misalnya dia bilang dia bisa menjawabnya tanpa melihat rumus. Bagus sekali.
Berarti dia kerjakan di kotak. Nah, jadi siswa sudah dapat menjawab pertanyaannya. Luas tank layar rumusnya adalah setengah kali D1 kali 2, yaitu dengan setengah kali 12 dikali 20. 12 dikali 20 itu adalah 240 dibagi 2, hasilnya adalah 120 cm persegi. Maka pemain tersebut dapat berjalan lagi sesuai aturan. 3 1, 2, 3. Karena tidak ada tantangan, maka lanjut ke pemain selanjutnya. 3. Nah, sudah kan? Nanti kita hapus ya, karena ada kemungkinan temannya nanti mendapatkan soal yang sama. Oke, selanjutnya adalah mengocok dadu. Ternyata 6. Berarti sama ya dengan temannya yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, disinilah diuji siswa apakah dia menyimak dari kenyataan temannya. Ternyata dia bisa menjawab. Oke, itu tinggal menuliskan ulang apa yang dikerjakan oleh temannya tadi, tapi dengan papan tulis yang sudah dalam keadaan kosong ya. Beruntung sekaligus menguji apakah dia menyimak atau mengerti atau tidak. Selanjutnya karena dia bisa menjawab, maka dia diberikan kesempatan untuk mengocok dadu lagi. 1. Nah, di sini soalnya mengenai persegi. Soal nomor 7. Diketahui persegi panjang jika diketahui nilai luasnya adalah 20 cm dan panjangnya adalah 5 cm. Berapakah lebar persegi tersebut? Misalnya anak tidak bisa jawab. Oke. Berarti dia nanti tidak bisa jalan lagi atau langsung ke giliran selanjutnya. Karena jika tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia diberikan hukuman tidak bisa berjalan selama 1 giliran. Oke, selanjutnya jalan pemain 4. Si ungu ya, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini tidak ada pertanyaan. Lanjut. Habis ungu, 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Kuning tadi tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia tidak boleh jalan. Nanti lanjut ke si ungu ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jatuh ke bawah karena dia kena mulut ular. Berarti aturan dia turun ke bawah dan harus menjawab pertanyaan untuk bisa jalan di giliran berikutnya. Jika tidak bisa, maka tidak mendapatkan giliran. Oke, pertanyaan di kotak 16, karena dia jatuh ke kotak 16 adalah berapa luas jajar genjang yang memiliki alas 13 cm dan tinggi 8 cm? Rumus dari luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Alasnya katanya adalah 13 cm. Tingginya adalah 8 cm. 124 cm persegi. Karena Ungu dapat menjawab pertanyaannya atau tantangan yang terdapat di dalam kotak 16, maka Ungu mendapatkan kesempatan untuk jalan di giliran berikutnya. Nah, selanjutnya hijau mengocok dadu. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di kotak 19 ini sesuai aturan, di sini ada anak tangga untuk menuju ke atas. Sehingga jika si hijau dapat menjawab tantangan, dia boleh naik tangga. Apakah dia bisa menjawab tantangan itu? Nah, kita soal di kotak 19 adalah taman di depan rumah Pak Odi berbentuk kejar-genjang dengan panjang sisi yang berbeda 8 meter dan 12 meter. Di sekeliling taman dipasangkan lampu tiap 4 meter. Berapakah banyak lampu hias yang terpasang? Nah, jika si hijau dapat menjawab pertanyaan, maka dia bisa naik tangga 40 meter. Sehingga karena di sini dikatakan setiap 4 meter dipasangkan lampu, maka kita bagi 40 dibagi dengan 4, berarti 10. Maka dari soal dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 lampu yang terpasang di taman rumah Pak Odi. Tadi dapat menjawab dan tadi dia mendapatkan angka 6, maka si hijau berkesempatan untuk naik. Naik ke atas. Selamat untuk hijau. Nah, ternyata di sini juga ada soal yang menanti jika dia ingin mengocok dadu. Lagi. Soal di oren itu adalah soal di kotak 31 adalah diketahui keliling belah ketupat adalah 52 cm dan panjang satu diagonal dan 10. Hitunglah luas belah ketupat tersebut. Dan dia memiliki keinginan untuk melihat rumus. Sebenarnya jika dia tidak bisa menjawab, dia bisa memiliki kesempatan untuk memilih melihat rumus atau tidak, atau menggunakan kesempatan atau tidak. Tapi ternyata si hijau saat ini karena dia belum pernah menggunakan kesempatan, dia ingin mengambil kesempatan tersebut. Mungkin karena namun ternyata setelah dia lihat rumus pun dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Maka si hijau tidak dapat menggunakan kesempatannya untuk mengocok dadu lagi. Tadi kan dia dapat angka 6. Sebenarnya angka 6 ini bisa mengocok dadu 2 kali. Tapi karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka dia tidak diberikan kesempatan untuk mengocok dadu. Maka selanjutnya adalah giliran kuning. 2. Sebelumnya kuning dikenakan sanksi tidak bisa berjalan, tapi karena dia sudah tidak jalan satu giliran, maka dia saat ini bisa jalan. 2. 1, 2. Selanjutnya giliran ungu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi ya, tidak ada tantangan di situ, maka ungu bisa jalan 2 kali. Dapat menjawab. Ternyata 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tidak ada tantangan lagi. Sepertinya fokus sekali untuk si ungu. 1. Oke, di sini dia harus menjawab pertanyaan agar bisa jalan di giliran berikutnya. Oke, soal nomor 20, kotak nomor 29. Kita lihat tantangannya apa. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 15 cm dan memiliki tinggi 20 cm. Hitunglah luas dari segitiga siku-siku tersebut. Apakah si ungu bisa menjawab? Ternyata si ungu tidak bisa menjawab. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat rumus lagi. Karena sebelumnya dia sudah menggunakan kesempatan melihat rumus. Maka bisa dikatakan si ungu gugur dari permainan. Bye-bye. Lanjut ke si hijau. Tiga. 1, 2, 3. Soal nomor kotak 34 adalah dia harus menjawab ya. Jika dia tidak bisa menjawab, maka dia langsung dinyatakan kalah karena sudah menggunakan kesempatan. Sebuah trapesium memiliki sisi sejajar masing-masing 12 cm dan 14 cm.
serta memiliki tinggi 10 cm. Hitunglah luas trapesium tersebut. Maka luas dari trapesium tersebut adalah 130 cm persegi. Nah, maka karena dia bisa menjawab, nanti si hijau dapat jalan pada giliran berikutnya. Selanjutnya adalah giliran si kuning. 1. Keliling persegi. Soalnya adalah sebuah persegi panjang memiliki panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Hitunglah keliling persegi tersebut. Dan hitung juga luas dari persegi tersebut. Dan jadi di sini dia harus tahu rumus dari keliling dan luas. Jadi kelilingnya adalah 14 cm dan luasnya 12 cm persegi. Nah, karena dia bisa menjawab, maka nanti dia diberikan kesempatan untuk jalan di giliran berikutnya. Nah, selanjutnya adalah giliran si hijau. Hijau 2 kotak lagi bisa menang ya, tapi kalau 1 kotak lagi dia turun tangga. Jika dia mendapatkan angka lebih dari situ, maka dia jalannya mundur. Oke, kita coba ya, berapa dia dapat? Dua. Oke. 1, 2. Nah, bisa kita lihat bahwa si hijau berhasil mencapai garis finish. Maka permainan ini dimenangkan oleh hijau. Dengan permainan tadi, kita bisa lihat bahwa jika anak itu menyimak dari pekerjaan temannya atau memahami, dia bisa menjawab pertanyaan yang sudah dijawab oleh temannya tadi. Di sini, setiap siswa yang bermain memiliki potensi mendapatkan kotak yang sudah pernah dia dapatkan sebelumnya atau sudah pernah didapatkan oleh temannya. Sehingga dengan metode ini, siswa bisa mengerjakan soal secara terus-menerus. Dan juga dalam mengerjakan soal, siswa merasa lebih merasa tertarik dalam mengerjakan soal karena dia dilakukan dengan cara permainan. Dan anak memiliki jiwa yang kompetensi yang tinggi karena dia ingin mendapatkan kemenangan. Nah, dalam permainan ini, setelah kita terapkan tadi, kita tahu bahwa permainan ini bisa dilakukan banyak orang. Mungkin sekitar 10 orang pun bisa. Karena setiap siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan, dia hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk melihat rumus. Dan juga jika tidak bisa, dia tidak bisa berjalan lagi. Dan jika dia tidak bisa lagi pada kesempatan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, dia dikatakan gugur. Berarti tidak akan banyak pemain yang ada di dalam sini. Jadi kita bisa menerapkan ini kepada 10-15 siswa dalam kelas. Jadi permainan ini bisa dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan dalam kelas. Itu sebanyak 2-3 jam pelajaran permainan ini bisa digunakan. Baiklah, sekian dari saya mengenai penggunaan media ular gemetar, ular tangga, geometri bulan datar. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Diharapkan kritik dan sarannya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.